terkait tugas, eee, itu ini suaraku bisa didengar ya dengan baik? Terkait Hmm. tugas, oke, terkait tugas tuh ini untuk tugas 5 belum dikoreksi. Tapi, untuk pengerjaannya aku juga belum lihat pekerjaan kalian sih. Untuk nomor satu ini kemarin udah aku jelasin ya yang di tutorial sebelumnya, kalau mmm, kemarin aku udah ngasih contoh yang harmonik kan, ini juga udah ada hint-nya. Nah, ini tentukan nilai A agar U harmonik, kemudian tentukan fungsi utuh P, kan sama, tunjukkan di sini cuma tunjukkan U harmonik ya, berarti kan untuk nomor satu ini tinggal diturunkan parsial kan, cari UXX-nya apa, UY-nya apa, buktikan kalau jumlahnya sama dengan 0. Terus yang B juga. Terus yang dua ini ya kita cari V sehingga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann toh. Soalnya teoremanya kan teoremanya berkata fungsi f analitik pada domain D jika V merupakan sekawan harmonik U. V merupakan sekawan harmonik U jika F memenuhi Cauchy-Riemann. Berarti tinggal cari aja V-nya sehingga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Pakai turunan parsial ya. Pakai ya turunan parsial dan nanti integral parsial. Harusnya 1, 2 mudah lah ya, bisa dapat 100 semua. Kemudian nomor 3 ini, nomor 3 ini yang akan kita bahas di tutorial kali ini. Oke. Di layar nggak ada yang hitam-hitaman ya? Kelihatan semua kan ya? Ada hitam-hitamnya nggak? Nggak ada tuh. Oke, banyak nggak ada. Kita mulai materi fungsi elementer. Yang di awal tadi, fungsi elementer meliputi fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, fungsi apa? Hiperbolik, sama fungsi logaritma. Nah, kita mulai dari fungsi eksponensial. Jadi di kompleks itu didefinisikannya. Kalau untuk sebarang Z bilangan kompleks dengan Z sama dengan X plus IY, maka E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X, E pangkat X ditambah Y. Itu sama dengan E pangkat X dikalikan E pangkat Y. Dan sebelum E pangkat Y itu didefinisikan dengan cos Y plus I sin Y. Jadi kayak yang udah kita pelajari sebelumnya pada awal materi Parkom ya, kan kita punya cis Y atau cis theta. Cis theta kan sama dengan cos theta plus I sin theta. Kan kita punya ini, ternyata cis theta itu sama dengan E pangkat I theta. Di kelas sudah dibuktikan ya, kalau nggak salah di kelas itu pembuktiannya pakai solusi PD nggak sih? Solusi PD double aksen plus 1 sama dengan 0 kalau nggak salah. Nanti solusinya merupakan E pangkat 4 C1 kali E, pasti lupa. Kalau nggak salah pakai ini ya, pakai ini di kelas. Tapi itu nggak perlu risau, nggak perlu dibahas juga. Yang penting kan cara mengerjakannya. Nah, kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa membuktikan E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta itu menggunakan deret Maclaurin. Dulu di tutorial pertama sebenarnya mau sampaikan ini, tapi ternyata sama Pak Supama jangan dulu disampaikan. Itu bisa ditunjukkan pakai deret Maclaurin.
Jadi teman-teman cari dulu deret Maclaurin dari cos theta sama dengan apa, terus sin theta sama dengan apa. Cos theta kan sama dengan 1 plus apa diteruskan sini, terus sin theta kan sama dengan theta plus apa gitu. Nanti ini dikalikan I, terus teman-teman cari deret Maclaurin dari E pangkat I theta. Ternyata nanti kalau dijumlahkan cos theta plus I sin theta, deretnya itu sama dengan deret Maclaurin dari E pangkat I theta. Kalau mudah ya deret Maclaurinnya di persekitaran 0 ya. Selain menggunakan ini, teman-teman bisa menunjukkan pakai deret Maclaurin. Nah, kemudian dengan pendefinisian E pangkat Z sama dengan E pangkat X cis Y, itu ada beberapa sifat yang berlaku. Itu salah satunya Z itu bisa dituliskan atau bisa dituliskan atau didefinisikan sebagai R dikalikan E pangkat I theta. Jadi bisa dibawa ke polar dengan modulus dari Z itu adalah R dan theta merupakan argumen dari Z. Kemudian modulus dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X. Nah, ini kan jelas ya. Kalau teman-teman dimoduluskan, ini kan E pangkat Z, dimoduluskan, kan modulus dari cis theta atau cis Y itu sama dengan 1. Seperti itu. Dan ke bawah, E pangkat Z itu tak mungkin 0. Bisa teman-teman tunjukkan, karena E pangkat X dikalikan cis theta sama dengan 0 kan berarti E pangkat X cos Y sama dengan 0 dan E pangkat X sin Y sama dengan 0. Itu nggak bakal ada yang memenuhi. Dan untuk sifat perkalian di eksponensial di kompleks yaitu sama seperti di real, kayak E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 itu merupakan E pangkat jumlahnya, dan E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 itu merupakan E pangkat selisihnya. Nah, untuk selebihnya itu sama dengan yang di real. Teman-teman bisa cek lagi di diktatnya Pak Supama. Kemudian, nah ini yang bakal kita pakai kalau semisal nanti ketemu soal. Nah, kalau semisal diberikan bilangan kompleks W sama dengan REI theta, jadi nanti untuk eksponensial ini kebanyakan kita bakal bermain di bentuk polar ya, supaya lebih mudah. Jadi nanti untuk bilangan kompleksnya itu nggak berbentuk X plus Y tapi berbentuk polar. Tapi ya bisa juga kita bawa ke bentuk X plus Y. Nah, kalau kita punya bilangan kompleks W sama dengan REI theta, maka persamaan E pangkat Z memiliki solusi berbentuk Z sama dengan ln R ditambah I kalikan theta plus 2 NP, dengan N-nya itu merupakan bilangan bulat. Ini bisa teman-teman tunjukkan seperti kayak E pangkat X plus I sama dengan REI theta. Berarti kan E pangkat X sama dengan R, dan E pangkat I sama dengan E pangkat I kalikan theta plus 2 KI. Nah, karena E pangkat X sama dengan R kan berarti X sama dengan ln R, dan ini kan Y sama dengan theta plus 2 KI dengan K anggota Z. Jadi kan karena Z sama dengan X plus Y, berarti kan sama dengan ln R tambah I kalikan theta plus 2 KI. Dan K-nya anggota Z. Nah, di sini kan R-nya di positif ya, karena kalau kita menuliskan dalam bentuk polar kan REI theta itu R-nya positif. Seperti itu. Nah, pembuktiannya kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sebelum masuk ke trigonometri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Aku juga mau istirahat, mau minum dulu. Oke, kurasa belum ada. Nah, untuk eksponensial sekilas nggak terlalu sulit ya.
masih bisa dikerjakan lah doable karena sifat-sifatnya tuh ini lebih ke arah eh kok lebih ke arah kalkulus, lebih ke arah apa sih istilahnya? Operasi aljabar lah. Seperti kalkulus biasa gitu, nggak terlalu sulit dibandingkan dengan misal kayak materi di fungsi analitik atau mungkin materi di ya limit. Kalau limit kan perlu pakai abstrak ya, kita perlu mendefinisikan epsilon delta dan sebagainya, yang dimana itu abstrak. Nah di sini kan ini maksudnya doable, kuli yang wajar seperti di kalkulus. Nah itu tadi eksponensial, sekarang kita masuk ke trigonometri. Nah, di trigonometri bilangan kompleks itu didefinisikan kalau cos Z itu sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dibagi 2. Dan sin Z itu E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ dibagi 2I. Perlu teman-teman perhatikan kalau di sin Z ini pembaginya 2I. Jangan sampai keliru ya. Oh ya, kalau misal ada yang typo bisa langsung diinterupsi ya. Soalnya siapa tahu aku nulisnya typo. Kalau typo kan bermasalah. Harusnya ini benar sih. Kalau cos itu dibagi 2, kalau sin itu dibagi 2i. Ini datanya dari mana? Datanya dari sebenarnya kalau teman-teman mendefinisikan i theta kan sama dengan cis theta ya. Cos theta plus i sin theta. Nah, dari sini berarti kan e pangkat iz sama dengan cos z plus i sin z kan. Terus e pangkat min iz sama dengan cos z min i sin z. Ya, karena cos min z kan sama dengan cos z ya. Dan sin min z sama dengan min sin z kan. Nah, ini dijumlahkan. Jumlahkan nanti bakal ketemu kalau e pangkat iz tambah e pangkat min iz sama dengan 2 kali cos z. Ketemu cos z-nya e pangkat iz ditambah e pangkat min iz dibagi 2. Seperti itu. Untuk sin z analog. Kalau tadi cosnya dijumlahkan berarti sin berarti dikurangkan. Dikurangkan. Itu. Nah, kemudian untuk sifat trigonometri di kompleks itu sama seperti di real. Kayak sin jumlahan atau cos jumlahan itu sama. Jadi kalau di real kan sin x plus y sama dengan apa? Sin a plus b sama dengan sin a cos b plus cos a sin b toh. Dan cos a plus b sama dengan cos a cos b min sin a sin b. Di kompleks juga sama. Nah, di sini kutulis plus minus ya. Jadi sin Z1 plus minus Z2 itu sama dengan sin Z1 cos Z2 plus minus cos Z1 sin Z2. Ini maksudnya kalau di sini plus, di sini juga plus, kalau di sini minus gitu. Nah, kalau yang cos ini di sini plus, di sini minus, kalau di sini minus, di sini plus. Kayaknya di sini kebalik. Jangan sampai terbalik ini. Ini minus plus. Kan cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B toh. Dan cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Nah, untuk sifat jumlah kuadrat jumlahan kuadratnya juga sama 1. Nah, kemudian untuk sifat kompleks yang ini berbeda. Itu kalau di sini ternyata sin Z itu sama dengan sin X dikalikan cos hiperbolik Y tambah I cos X sin hiperbolik Y. Untuk cos Z, cos X dikalikan cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari kalau nggak salah asalnya dari sini ya. Nah, ini nanti teman-teman substitusi saja. Kan sin Z sama dengan ini. Terus cos Z sama dengan ini. Nah, nanti tinggal dioperasikan aljabar, nanti bakal ketemu.
Tapi untuk asal muasalnya itu mungkin kurang kurang penting atau nanti bisa teman-teman latihan mandiri. Di sini yang mau aku sampaikan tuh bagaimana cara teman-teman menghadapi soal nanti. Nah, di sini bentuk sin hampir sama ya. Sin Z hampir sama dengan sin Z1 plus minus Z2 ya. Bedanya kan kalau di sini cos hiperbolik. Kalau di sini sin hiperbolik. Jadi kayak sin Z itu sin X cos HY tambah I cos X sin HY. Kalau cos Z itu cos X cos HY dikurangi I sin X sin HY. Bentuknya kayak jumlahan cos loh. Jumlahan sin sin Z1 plus Z2 atau cos Z1 plus Z2. Hampir mirip. Cuma bedanya untuk yang katakanlah bukan suku sih. Istilahnya bentuk kedua yang di sini ya, bentuk yang kanan tuh kalau misal cos jadi cos hiperbolik, kalau sin jadi sin hiperbolik tuh. Nah, ini kalau saranku daripada menghafalkan semuanya, mending dihafalkan salah satu. Bisa dihafalkan yang cos. Dihafalkan yang cos, nanti cara kita mencari sin gimana? Turunkan aja, karena turunan dari cos Z itu sama dengan sin Z. Itu di materi ada, harusnya sudah disampaikan atau di slide-nya Pak Wawan ada. Jadi teman-teman tinggal hafalin aja yang cos Z itu apa, nanti bakal dapat sin Z itu apa. Oh, kalau cos Z ini berarti sin Z itu tinggal turunkan aja. E pangkat Z kalau diturunkan kan jadi I kalikan E pangkat Z. E pangkat min IZ kalau diturunkan kan jadi min I kalikan E pangkat min IZ. Ini tetap nanti kan jadi I pangkat E IZ kurangi I pangkat E min IZ 2. Hanya turun, bisa turun. Jadi turunan dari cos itu mention ya. Ini kan cos Z. Turunan dari cos kan mention. Berarti kan kalau cos ini kan berarti sin Z sama dengan min E pangkat min I pangkat E IZ dikurangi I pangkat E pangkat min IZ bagi 2. Nah, ini kan min I-nya keluar, bisa jadi penyebut. Kan min I per 1 sama dengan 1 per I. Nah, itu. Nggak bisa diturunkan. Ingat kalau turunan dari sin Z itu cos Z, kalau turunan dari cos Z itu min sin Z. Jadi cukup dihafalkan salah satu aja. Itu ya teman-teman. Untuk sifat kayak jumlah dan sebagainya ini harusnya di luar kepala ya. Kemudian untuk yang paling bawah ini saran gue ya dihafalkan keduanya sih. Atau kalau teman-teman ada trik, misal menghafalkan salah satu bisa hafal satunya itu juga bagus. Tapi kalau aku masih menghafalkan kedua-duanya sih. Atau mengikuti bentuk seperti jumlahan ini. Sin jumlahan. Karena bentuknya kan hampir mirip. Cuma yang bentuk kedua ini dari cos dibaca di cos hiperbolik dan dari sin dibaca di sin hiperbolik. Seperti itu. Nah, ini tadi trigon, sekarang kita masuk ke hiperbolik. Nah, kalau teman-teman ingat di real kan cos misal cos HA ya. Nggak aku tulis X karena nanti tidak kontrok sama definisi Z sama dengan X plus Y. Itu kan sama dengan E pangkat A ditambah E pangkat min A dibagi 2. Dan sin A sama dengan E pangkat A dikurangi E pangkat min A dibagi 2. Di kompleks ini tinggal di replace saja. A-nya digantikan dengan Z, temu cos HZ apa dan sin HZ apa. Ini dihafalkan ya. Ya dihafalkan. Atau kalau kayak di fungsi real, turunan dari cos hiperbolik itu sama dengan sin hiperbolik dan turunan dari sin hiperbolik itu sama dengan cos hiperbolik.
Kalau di trigon kan turunan dari cos min sin. Nah, kalau di sini turunan dari cos hiperbolik tetap sin hiperbolik ya. Nggak ada minusnya. Tuh, kan ini kalau diturunkan kan sama gitu. Jadi teman-teman bisa menghafalkan salah satu aja. Bisa cos, bisa sin, terserah. Sama yang perlu teman-teman ingat, kalau kalau apa di real ya, di real tuh cos hiperbolik A itu nggak mungkin nol, tapi sin hiperbolik A itu mungkin mungkin aja bernilai nol, karena ya apa, e pangkat A ditambah e pangkat min A kan lebih dari nol. Mungkin kalau e pangkat A dikurangi e pangkat min A kan bisa nol untuk A yang sama dengan nol. Atau kalau teman-teman cari grafiknya, nah, grafik dari sini hiperbolik itu seperti ini ya. Jadi memotong sumbu X sini. Memotong sumbu X di 0,0. Dan cos hiperbolik itu nggak mungkin nol. Cos hiperbolik itu grafiknya ya seperti ini. Kayak parabola. Nggak mungkin nol. Dan minimal tuh 1 cos hiperbolik. Minimal 1 bisa dibuktikan pakai AMGM. Kan E pangkat A ditambah E pangkat min A bagi 2 itu kan lebih dari sama dengan akar dari E pangkat A dikalikan E pangkat min A. Ini kan 1 pakai AMGM ya, kesamaan AMGM. Kan ini positif berarti bisa pakai AMGM. Seperti itu. Nah, ini nanti kenapa kok aku sampaikan kalau sini hiperbolik itu mungkin 0 dan cos hiperbolik itu nggak mungkin 0, karena nanti teman-teman bakal pakai sifat ini untuk mengerjakan soal. Kemungkinannya ini bakal dipakai sifat-sifat ini. Bakal dipakai. Nah, untuk teoremanya sini hiperbolik itu apa jumlahnya, cos hiperbolik apa jumlahnya, ini bisa di review lagi atau bisa diingat-ingat. Untuk yang hiperbolik ini aku nggak ada tips sih bagaimana mengerjakannya, bagaimana menghafalnya. Jadi teman-teman bisa nyari tips and triknya sendiri. Tapi kalau untuk yang bentuk sin hiperbolik z dan cos hiperbolik z ini bentuknya kan hampir mirip dengan sin z dan cos z. Tinggal dibalik. Kalau di sini yang dihiperbolikan yang kanan, di sini yang dihiperbolikan yang kiri. Sama cos hiperbolik z itu di sini plus ya, bedanya itu. Kan kalau ini kan yang sebelah kiri ya sin h, sin cos, cos sin, cos cos sin sin. Di sini yang kanan yang hiperbalik, yang sini yang kiri. Seperti itu. Oke. Trigonometri apakah ada pertanyaan? Trigonometri dan hiperbolik. Kita lihat ada siapa saja. Farah, Fauzi, Anes, Ilham, Raka, Zia. Aman ya? Karena kita belum masuk ke latihan soal, jadi harus aman ya. Oke, aman? Aman. Nah, untuk logaritma didefinisikan ya. Di sini tuh jadi bedakan dengan yang di real. Kalau di sini tuh didefinisikan ya. Di kompleks tuh jadi semua matematikawan tuh kayak sepakat mendefinisikan log z itu sama dengan kalau kita punya z sama dengan r e i theta, maka log z itu sama dengan ln r ditambah i dikalikan theta plus 2 pi dengan n-nya anggota z. Nilai utamanya itu log z dengan L-nya besar saat n-nya sama dengan 0. Nah, di sini tuh didefinisikan. Jadi kayak kenapa kok di sini log, di sini bisa ln? Nah, karena didefinisikan. Dan definisi di sini well defined. Jadi aman-aman aja selama pendefinisiannya well defined. Terdefinisi dengan baik. Nah, untuk menghafalnya ya
Ya mudah sih kalau kita punya Z sama dengan RI theta, berarti kan kayak ini seolah-olah Z apa ya? Z sama dengan REI theta, berarti kan ln Z sama dengan ln REI theta sama dengan ln R ditambah ln EI theta sama dengan ln R ditambah EI theta. Ditambah EI ditambah I theta ya. Cara cara bodannya gini, cara bodannya gini. Simpelnya gini. Tinggal kita tarik aja logaritma natural kedua ruas, dapat kayak gini, ln Z sama dengan ini. Tapi kita harus mengenal definisi, jadi di sini didefinisikan ya, bukan ln tapi log. Penurunannya cara gampangnya gitu. Ini salah tapi ini cuma buat motivasi aja. Asalnya dari mana ya? Nah, untuk yang logaritma ini agak pusing sih nanti karena beberapa sifat di real tuh nggak berlaku di kompleks. Misal kayak ada ln apa log, kalau di kompleks kan log, di real kan log x pangkat 3 sama dengan 3 log x ya. Kalau di real, kalau di kompleks nggak berlaku. Jadi misal contohnya tuh kayak log i pangkat 3 itu nggak sama dengan 3 log i. Ini ada teoremanya tapi di sini nggak aku sampaikan ya. Karena aku cukup yakin nanti buat UAS tuh yang keluar bukan logaritma, tapi lebih ke trigon, hiperbolik, sama inverse-nya. Dan juga ini pangkat kompleks. Jadi untuk logaritma teman-teman bisa belajar sendiri, atau kalau misal percaya sama aku nggak usah dipelajari gitulah gitu. Tapi melihat pola-pola tahun-tahun sebelumnya bahkan sampai 1 dekade ke belakang, sekilas ya aku lihat nggak nemu sih kayak logaritma ini. Ya ada malah pangkat kompleks. Itu ini yang logaritma. Nah di sini nggak aku bahas terlalu banyak ya logaritma. Kemudian kita masuk ke pangkat kompleks. Kalau kita punya sebarang bilangan kompleks T atau W lah, kita punya W anggota kompleks, maka Z pangkat W sama dengan E pangkat W log Z. Ini didefinisikan. Ya, kalau melihat motivasinya kayak kan E pangkat W log Z, di sini lemnya E pangkat ln Z sama dengan E pangkat ln Z pangkatan W. Sama dengan E pangkat ln Z kan Z ya, pangkat W. Sudah selesai. Ini cuma motivasi. Sebelah kiri, yang sebelah kanan ini cuma motivasi. Jadi jangan dianggap ini benar ya. Cuma sebatas motivasi aja. Kira-kira asalnya dari situ. Didefinisikan. Seperti itu. Nah, ini untuk yang semua fungsi elementer udah selesai ya geometrinya dari eksponen, terus trigon, terus hiperbolik, terus logaritma, terus pangkat kompleks. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal masuk ke inverse. Inverse ini sebenarnya teman-teman bisa mencarinya atau mengulinya dari bentuk sini. Jadi kan ini ada sin inverse dari Z, inverse dari sin Z, dan inverse dari cos Z, dan sebagainya ya. Ini tan inverse. Dan ke bawah, ini teman-teman bisa menurunkannya dari bentuk sini. Kan diketahui cos Z ini, sin Z ini, cos hiperbolik dan sin hiperbolik ini. Tinggal cari aja Z-nya apa gitu. Dari sini.
Gampangnya gini, semisal ya, W sama dengan E pangkat IZ. Nah, misal nomor 1 ini kan, W sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ bagi 2. Ini kan cos Z ya. Maka nanti 2W sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Terus nanti 2W E pangkat IZ sama dengan E pangkat 2 IZ tambah 1. Nah, nanti teman-teman selesaikan E pangkat 2 IZ kurangi 2W E pangkat IZ ditambah 1 sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman selesaikan ketemu E pangkat IZ sama dengan apa, dan nanti IZ sama dengan apa, dan Z sama dengan apa gitu. Jadi asal muasalnya dari sini. Kayak menyelesaikan sistem menyelesaikan persamaan. Mencari akar persamaan. Dan bisa dilihat ya kalau di sini kan cos inverse dari cos apa sih bacanya cos inverse Z ya. Kemudian min I. Kan ini kita udah ketemu nih. IZ-nya kan ya pangkat IZ-nya nanti apa, nanti IZ-nya apa dan Z-nya bakal, kalau IZ sama dengan sesuatu kan berarti Z sama dengan min I kali sesuatu. Sini ada bentuk min I-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau bisa teman-teman cari sendiri bentuknya. Mau dicari ya monggo, mau nggak dicari ya monggo. Tinggal pakai terimanya. Ya sama mungkin ini di formula aku ada yang typo. Kalau misalnya menemukan typo itu bisa di cross check ya, entah itu di diktat atau di bukunya Churchill. Itu. Siapa tahu di diktat juga typo. Bisa di cross check. Nah, ini kenapa kok ada sifat inverse ini? Ini ya buat kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Misalnya sin Z sama dengan apa itu diselesaikan. Tapi terkadang kita menyelesaikan suatu sistem persamaan trigonometri itu cukup dengan ini. Teorema 4 dan 5 ini. Terkadang cukup pakai ini, tapi ada kalanya dua sifat ini nggak cukup. Nah, nanti bakal kita cek di latihan soal. Kapan harus menggunakan ini dan kapan harus menggunakan inverse-nya. Nah, untuk inverse-nya, triknya gimana untuk menghafal? Ya, dihafal. Dihafal satu-satu. Aku nggak ada trik buat menghafal cepat ya. Tapi ya dihafal satu-satu. Atau kalau misalnya teman-teman stuck dan teman-teman percaya diri buat menurunkan rumusnya dengan waktu yang terbatas, ya silakan. Tapi kalau misalnya mau menghafal, ya itu akan lebih cepat sih. Karena udah aku sampaikan ya di pertemuan lalu atau mungkin di grup kalau Arkom ini fungsi elementer ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Tapi perlu menghafal. Ya, perlu menghafal beberapa biar lancar untuk solve soalnya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Benar ya, review materi kita agak lama. Aman ya? Tak ngecek grup. Ya, aman? Kita masuk aja ke latihan soalnya. Ini aku sediakan beberapa soal
Soalnya itu aku ambil dari slide-nya Pak Wawan sama aku ambil dari diktat sama aku ambil dari soal UAS tahun lalu. Dan ini soal UAS tahun lalu, ini soal UAS tahunku. Misalnya mungkin soal tugas sama soal dari diktat ya. Nah, ini sudah ada soal tugas. Nah, mungkin kita apa ya, coba mengerjakan untuk yang nomor 1 ini. Kita untuk eksponen dulu. Bukan semua bilangan kompleks Z yang memenuhi E pangkat Z sama dengan 1 plus 1 min I pangkat 1 min I akar 3. Seperti biasa, yang A itu misalkan misalkan Z sama dengan X plus Y dengan X, Y anggota bilangan real. Nah, di sini sebenarnya ada apa ya, ada pengerjaannya itu kalau kita menemukan soal seperti ini, soal yang A ini kita bawa ke bentuk, bisa kita bawa ke bentuk polar DRE theta atau kita bisa langsung apply rumusnya, rumus dari solusi E pangkat Z sama dengan W. Nah ini kita bisa pakai teorema ini atau salah, atau langsung apply aja ya, kita bisa langsung apply teorema ini atau kita bisa mengotak-atik membawa ke bentuk polarnya. Nah, dimisalkan Z sama dengan X plus Y dengan X, Y anggota R dan W sama dengan 1 min I akar 3. Perhatikan bahwa W sama dengan 1 min akar 3 sama dengan 2 kalikan setengah min I akar 3 per 2 ini I ya. Sama dengan 2 E pangkat, atau di sini aku tulis eksponennya. 2 E pangkat Pi per berapa ini? Min Pi per 3 ya. Itu. Nah, berdasarkan teorema yang telah dipelajari di kelas, oleh ya diberitakan bahwa W sama dengan ini, terus dimisalkan R sama dengan 2 dan theta sama dengan min Pi per 3. Berdasarkan teorema yang telah dipelajari di kelas, diperoleh Z sama dengan ln R plus I kalikan theta plus 2 NP. Sama dengan ln 2 tambah I kalikan min Pi per 3 tambah 2 NP. Dengan N anggota bilangan bulat. Itu. Kalau mau apply teoremanya bisa langsung, tapi kalau mau apply teoremanya bisa langsung kayak gini. Misalkan W itu apa, terus dibawa ke bentuk polarnya, Y sama dengan 1 min I akar 3 sama dengan 2 E pangkat min Pi per 3 I. Bisa dimisalkan R-nya apa dan θ-nya apa. Lakukan teorema ini kelas, Z sama dengan ln R plus I kalikan θ plus 2NP dengan N-nya anggota Z.
Seperti itu. Oh, kalau semisal mau apa? Kayak mau mencari solusinya tapi tanpa teorema ini. Jadi nanti jatuhnya kayak teman-teman agak membuktikan teorema ini ya. Bisa aja kayak gini. Jadi E pangkat Z sama dengan apa? E pangkat X plus IY. Salah. E pangkat X dikalikan E pangkat IY sama dengan E pangkat Z sama dengan 2 kalikan E pangkat min I pi per 3. Akibatnya E pangkat X sama dengan 2 dan E pangkat IY sama dengan E pangkat min I pi per 3. Terus diperoleh X sama dengan ln 2 dan Y sama dengan min pi per 3 tambah 2 NB. Dan N-nya anggota Z. Akibatnya Z sama dengan X plus IY sama dengan ln 2 tambah I kalikan min pi per 3 tambah 2 N pi. Dengan N-nya anggota Z. Gitu. Nah, bisa kayak gini. Cara yang pertama ini ya. Cara yang kedua bisa kayak gini. Bisa langsung sih. Itu yang A. Dan yang B, kayaknya yang B ini agak sulit. Nah, saya ya. Yang B teman-teman bisa buat latihan. Jadi ini E pangkat 1 min 2Z sama dengan min 3. Berarti kan bisa jika E pangkat 2Z sama dengan E pangkat 1 sama dengan min 3 E pangkat 2Z. Jika E pangkat 2Z sama dengan min E per 3. Nah, teman-teman bisa solve ini. Jadi kayak langsung aja solve-nya ke 2Z ya. Nggak usah dibawa ke Z. Jadi diperoleh kalau 2Z itu sama dengan ini kan sama dengan E per 3 dikalikan min 1 kan. Sama dengan E per 3 dikalikan E pangkat I kan. Berarti kan 2Z sama dengan ln I per 3 ditambah I kalikan I plus 2N I. Nah, N-nya anggota Z. Dan jika Z sama dengan ln I per 3 dibagi 2 tambah I kalikan I per 2 ditambah NP. Dan N-nya anggota Z. Seperti itu. Nah, kayak gini, ketemu 2Z-nya apa ya? Bentuk 2Z-nya apa itu ketemu? Dan Z-nya ketemu. Nah, untuk yang B ini bisa buat latihan. Coba sini ada pertanyaan. Gimana, aman ya? Suara aman ya? Kalau misal E pangkat Z sama dengan akar E per 3
pangkat I pi per 2 plus 2 kali. Anggota. Sama dengan 0,1. Untuk K sama dengan 0, ya per 8. Untuk K sama dengan 1 diberi apa? Sekelas kalau misal kita kita akarkan dulu kedua ruas, hasilnya sama sih. Karena ini kalau langsung 2Z kan ketemu ini dan Z ketemu ini ya. Tinggal bagi 2. Nah, kalau misal kita cari dulu E pangkat Z kan berarti akar dari yang ruas kanan ini, akar dari E per 3 dikalikan E pangkat I. Nah, akar dari itu kan sama dengan akar dari E per 3 dikalikan E pangkat I pi per 2 plus KPI. Dengan K-nya kan sama dengan 0,1. Kayak, apa ya? Yang kalau teman-teman ingat di akar kompleks dulu. Kan ini E pangkat I pi atau cis theta ya, cis pi. Itu kalau diakarkan kan jadi cis pi per 2 plus 2, cis pi per 2 plus KPI. Cis pi per 2 plus KPI dengan K-nya sama dengan 0 dan 1. 0 dan 0, ya 0 dan 1. Nah, untuk K-nya 0 kan diperoleh akar pertamanya apa, untuk K-nya 1 diperoleh akar pertamanya apa. Nah, itu nanti hasilnya sama. Soalnya nanti ketemu untuk K-nya 0, E pangkat Z sama dengan apa toh? Untuk K sama dengan 1 kan E pangkat Z sama dengan apa? Nanti kan kita cari Z-nya. Kita logaritma naturalkan. Apa kita log kan? Ini bakal ketemu hasilnya yang salah. Atau teman-teman bisa verifikasi hasilnya apakah sama atau beda. Nanti bisa laporkan ke aku. Harusnya sama. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 ya. Tuh yang 1B ini aku tadi nyoba, tapi kayaknya agak sulit ya. Mungkin teman-teman bisa menyelesaikan. Enggak. Nah, sekarang kita masuk ke yang trigonometri. Langsung ke sini semua aja. Nah, untuk menyelesaikan soal kayak gini gimana? Ya, kita misalkan ya. Dimisalkan perlu ya, Z sama dengan X plus Y. Ya, dimisalkan Z sama dengan X plus Y. Dan X, Y anggota real. Diperhatikan bahwa cos hiperbolik 2 sama dengan cos Z sama dengan, ingat kalau cos Z tadi, cos X cos hiperbolik Y ditambah I sin X sin hiperbolik Y. Plus apa min ya? Aku lupa. Nah ini cos Z kan sama dengan cos X cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Ternyata minus cos Z sama dengan cos X cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Akibatnya, nah karena apa? Dua bilangan kompleks itu dikatakan sama jika bagian realnya
sama dan bagian imajinernya sama. Sini kita punya bagian real dari cos hiperbolik 2 itu merupakan cos hiperbolik 2 sendiri. Dan bagian imajiner dari cos hiperbolik 2 itu sama dengan 0. Akibatnya agar persamaan ini terpenuhi atau kesamaan ini terjadi, maka haruslah cos X dikalikan cos hiperbolik Y sama dengan 2 dan ya bukan atau ya di sini dan min sin X sin hiperbolik Y sama dengan 0. Kan ini bagian imajinernya ini bagian imajinernya 0. Ini akibatnya cos X cos HY sama dengan 2 dan min sin X kok 2 lah. Akibatnya cos X cos HY sama dengan cos hiperbolik 2 dan min sin X sin HY sama dengan 0. Nah, jangan lupa kalau kayak gini ada bentuk minus ini, minusnya diikutkan ya. Karena beberapa pekerjaan teman-teman kulihat minusnya itu kadang nggak ikut. Jadi semisal katakanlah di persamaan Cauchy-Riemann ya, kita punya fz sama dengan 2x plus y kuadrat dikurangi i kalikan 6x kurangi y pangkat 3 misal. Nah ini aku melihat beberapa pekerjaan teman-teman tuh menuliskannya gini, u x, y sama dengan 2x plus y kuadrat dan vx, y sama dengan 6x min y pangkat 3. Ya, kalau teman-teman sadar dan ke bawahnya mengikuti ini, kemungkinan benar ya, tapi yang kulihat kan nanti di bawahnya ke Cauchy-Riemann. Ini dari sini aja udah salah. Jadi nanti persamaan Cauchy-Riemann juga nggak bakal terpenuhi itu. Kan ini salah. Maksudnya kan yang benar Vx, y sama dengan 6x tambah y pangkat 3. Jadi ada minus di sini atau plus itu diperhatikan ya. Jangan sampai nggak memperhatikan terus keliru. Karena kalau udah keliru dari sini, ya ke bawahnya pasti jelas keliru. Kalau yang menilai berbaik hati ya mungkin ada, oh ini typonya di sini tapi ke bawahnya benar-benar itu mungkin ada nilainya ya. Tapi kalau menilai apa adanya dari awal udah salah ya ke bawahnya bakal salah. Makanya dapat skor 1 baik hati. Nah, kan 0. Jadi diperhatikan ya untuk tandanya apakah plus minus karena ini bisa menjebak. Bahkan kayak beberapa kasus misal ya contohnya Z sama dengan misal Z sama dengan apa di sini I per 2 dikurangi akar 3 per 2 suruh menentukan Z pangkat 3. Nah beberapa dari teman-teman kulihat ada yang langsung state Z sama dengan I per 2 min akar 3 per 2 sama dengan cis min pi per 3. Ini kan salah. Maksudnya kan ini cis berapa ya? Cis pi dikurangi cis 5 pi per 6 harusnya. Ini kan salah. Yang benar kan dengan cis 5 pi per 6. Karena yang di kiri itu yang di kanan tuh harusnya yang I. Tapi karena mungkin nggak melihat atau terburu-buru, jadinya ini kayak sama aja tuh. Atau sudah seperti template di materi, langsung dibawa ke cis min pi per 3. Kan cis min pi per 3 itu kan
cos pi per 3 plus min I sin pi per 3 sama dengan berapa? Setengah min I per 2 akar 3. Kan beda. Jadi untuk penulisannya atau mengerjakan soalnya hati-hati. Ini intermezzo aja. Nah, banyak cos x cos hiperbolik y sama dengan cos hiperbolik 2 dan min sin x sin hiperbolik y sama dengan 0. Kalau ada sistem persamaan seperti ini, kita kerjakan yang lebih mudah. Kalau kita mengerjakan yang kiri, kan ini susah nih. Kita nggak bisa langsung klaim y-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 0 tambah 2 NB ya. Karena bisa saja untuk y yang nggak sama dengan 2 ada x yang memenuhi. Nah, yang kiri agak susah. Kita lihat yang kanan. Oh, yang kanan karena ruas kanannya 0, jadi ada salah satu itu harus 0. Ada pengenolnya. Kita kerjakan yang kanan dulu, berarti diperhatikan bahwa sin x sin hiperbolik y sama dengan 0 hanya jika sin x sama dengan 0 atau sin hiperbolik y sama dengan 0. Hanya jika x sama dengan 0 plus kp NP atau y sama dengan 0. Nah, tadi sudah aku sampaikan kalau sin hiperbolik y itu melalui sumbu x di 0,0. Jadi cuma ada satu pembuat nolnya. Diperoleh x sama dengan 0 plus NP atau y sama dengan 0 dengan n-nya anggota z. Ingat kalau periode dari sin itu pi, cos itu juga pi. Tapi kalau di cis theta itu periodenya 2 pi. Nah, kita udah punya kalau x-nya itu 0 plus NP atau y-nya sama dengan 0. Terus kita bagi kasus. Jika y sama dengan 0, diperoleh cos x cos hy sama dengan cos h2 jika cos x cos hiperbolik 0 sama dengan cos hiperbolik 2. Ya. Jika cos x sama dengan cos hiperbolik 2. Apakah ada x sehingga cos hiperbolik? Apakah ada nilai x sehingga cos x sama dengan cos hiperbolik 2? Nah, tadi udah aku tunjukkan kalau grafik dari hiperbolik itu lebih dari 1. Di sini bisa langsung lebih dari sama dengan 1. Karena cos hiperbolik 2 lebih dari sama dengan 1, kan lebih dari 1 ya di sini, lebih dari 1. Karena sama dengan 1 jika x-nya sama dengan 0 dari 1, maka tidak ada x anggota real sehingga cos x dengan cos hiperbolik 2. Jadi untuk kasus y sama dengan 0 itu enggak ada x yang memenuhi. Sekarang kasus yang kedua. Keduanya jika x sama dengan 0 plus np.
karena apa? Ini kita garis dulu ya. Oleh untuk N sama dengan 2K, dengan K anggota Z, K cos X cos HY sama dengan cos diperbalik 2. Jika cos 2N 2 KP cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2. Jika ini cos 2KP kan 1. Jadi kan di sini cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2. Jika karena cos hiperbolik itu simetris ya. Jadi Y yang memenuhi nanti 2 dan min 2. Atau teman-teman bisa ubah di sini jadi E pangkat Y cos hiperbola itu kan E pangkat Y ditambah E pangkat min Y dibagi 2 sama dengan E pangkat 2 ditambah E pangkat min 2 dibagi 2. Dan jika E pangkat 2Y E pangkat 2Y ditambah 1 sama dengan E kuadrat E pangkat Y ditambah E pangkat min 2 E pangkat Y. Nah, nanti diselesaikan ke bawah. E pangkat 2Y dikurangi E pangkat 2 E pangkat Y kalikan E pangkat 2 plus E pangkat min 2 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 0. Nanti diteruskan ke bawah ketemu kalau Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 2. Bawah diteruskan. Jadi untuk X-nya genap diperoleh Y-nya 2 atau min 2. Sekarang jika X-nya ganjil, X sama dengan jika N-nya ganjil, jika N sama dengan 2K 2K plus 1 dikalikan Pi, K-nya anggota Z, jadi kan diperoleh cos X cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2 jika cos 2K plus 1 Pi dikalikan cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2. Jika min cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2. Nah, ini nggak ada yang memenuhi. Kenapa? Karena cos hiperbolik 2 lebih dari 0 dan cos hiperbolik Y min cos hiperbolik Y kurang dari 0 untuk setiap Y anggota real, maka tidak ada Y anggota real, sehingga cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2. Min cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2. Nah, demikian. Solusi pada soal adalah Z sama dengan ini tadi untuk Y sama dengan 0 kan tidak ada yang memenuhi. Ini untuk kasus pertama nggak ada yang memenuhi. Kasus kedua, jika X sama dengan NP, sekarang kita bagi kasus N-nya genap atau ganjil.
Nah, untuk yang N-nya genap, itu diperoleh ini. Y-nya sama dengan 2 atau Y sama dengan min 2. Untuk yang N ganjil, tidak ada yang memenuhi. Nah, dengan demikian, solusi pada soal adalah Z sama dengan 2 NP plus 2I atau Z sama dengan 2 NP min 2I dengan N anggota Z. Seperti itu. Oh ya, kalau nulis solusi kayak gini, baiknya nulisnya ya, dengan demikian himpunan penyelesaian himpunan semua solusi untuk soal yang diberikan atau untuk persamaan yang diberikan, yaitu Z sama dengan 2NP plus 2I dengan N anggota Z digabung Z sama dengan 2NP min 2I dengan N anggota Z. Ini himpunan penyelesaiannya. Semoga aku nggak salah hitung ya. Kalau salah hitung, ngulang dari awal. Ini ada pertanyaan? Kita review. Biasa dimisalkan Z sama dengan X plus Y. Terus kita jabarkan cos Z itu apa? Cos Z itu cos X ditambah cos hiperbolik Y dikurangi I sin X sin hiperbolik Y. Dengan kesamaan kesamaan koefisien katakanlah, atau dengan kesamaan bilangan kompleks, kan haruslah cos X cos HY sama dengan cos H2 dan min sin X sin HY sama dengan 0. Dari bentuk ini kita cari yang lebih mudah atau cari yang sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu biasanya lebih mudah karena dua bilangan di kompleks ya. Dua bilangan di real itu kan dikalikan sama dengan 0 jika salah satunya 0 atau kedua-duanya 0. Nanti setelah di sini kan ketemu pembuat X pembuat 0-nya apa dan Y pembuat 0-nya apa. Dan kalau kita pakai yang X, nanti pakai yang persamaan di kiri ketemu Y-nya apa. Kalau kita pakai yang Y, kiri ketemu X-nya apa. Terus dijabarkan ke bawah, sama yang perlu diingat tuh kayak cos hiperbolik itu pasti lebih dari atau sama dengan 1. Dan sama dengan 1 jika X-nya itu 0. Jadi cos hiperbolik X sama dengan 1 jika X-nya 0. Dan sin hiperbolik itu bisa 0 saat X-nya sama dengan 0. Dan bisa negatif juga. Nanti grafiknya. Dari situ nanti buat berargumen kenapa kok ini X tidak ada X yang memenuhi, kenapa kok ini tidak ada Y yang memenuhi, itu buat berargumen. Karena kalau nggak ada argumennya kan dianggap jam ya, dan jam itu merupakan pengurangan nilai. Itu. Terus untuk yang ini cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2. Ini kalau teman-teman punya waktu lebih, bisa dijabarkan. Jadi bisa dicari persamaannya ke bawah itu. I pangkat Y tambah I pangkat min Y sama dengan apa, sekian, terus dijabarkan ke bawah, cari Y-nya apa. Tapi kalau teman-teman udah nggak ada waktu, langsung aja di-state kalau Y-nya sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan min 2. Karena kan grafik cos hiperbolik itu bentuknya parabola simetri ya. Kayak gini tuh. Ini 1. Nah,
Jadi kalau misal di sini kita ambil A, di sini kita ambil min A, itu nilainya sama. Atau bisa pakai argumen kalau karena cos hiperbolik itu simetri terhadap sumbu X sama dengan 0, maka cos hiperbolik Y sama dengan cos hiperbolik 2, hanya jika Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 2. Seperti itu. Oke, ketemu. Oh ya, sama karena ini fungsi trigonometri, maka teman-teman juga harus pandai-pandai membagi kasusnya. Misalnya kita punya X-nya itu NP, kan N-nya bisa genap, bisa ganjil. Karena periode apa, nilai cos itu kan bisa genap, bisa ganjil, tergantung N-nya. Misalnya kayak cos Pi kan apa, bisa positif, bisa negatif, tergantung nilai N-nya. Kan cos Pi itu negatif, tapi cos 2Pi kan cos Pi itu negatif 1, tapi kan cos 2Pi 1. Begitu juga untuk sin. Sin Pi per 2 itu 1, tapi sin 3 Pi per 2 itu min 1. Jadi perlu diperhatikan buat paritas dari NP-nya. Paritas dari N-nya. Ganjil genapnya diperhatikan. Itu. Satu soal sama ya. Ini baru satu soal ya. Satu soal makan waktu yang cukup lama ya. Jadi bisa berstrategi bagaimana besok untuk menyelesaikan soal-soal kayak gini kalau ada soal serupa. Ada pertanyaan? Ini salah. Aman? Aman ya? Tuh. Nah, untuk yang A tadi udah, untuk yang C itu sama, tapi lebih mudah kayaknya. Kan yang C itu kan siapa ini? Ya. Yang C kan berarti cos X dikalikan cos HY kurangi I sin X sin HY sama dengan min 2I. Berarti kan cos X cos HY sama dengan 0 dan jangan atau ya. Di sini bukan atau ya, tapi dan ya. Dan sin X sin HY sama dengan min 2. Nah, karena di sini ada yang 0, berarti kita kerjakan yang kiri dulu. Berarti kan cos X sama dengan 0 atau cos hiperbolik Y sama dengan 0. Jika X sama dengan berapa? Pi per 2 plus NP. N-nya anggota Z. Ini juga dikasih argumen kalau nggak ada yang memenuhi, nggak ada Y yang memenuhi, sehingga cos hiperboliknya 0. Karena cos hiperbolik Y lebih dari sama dengan 1 untuk setiap Y, maka tidak ada Y anggota R, sehingga cos hiperbolik Y sama dengan 2. Sama dengan 0. Kita punya nggak ada Y yang memenuhi, ya santai aja kalau nggak ada Y yang memenuhi, seenggaknya kita punya X yang memenuhi. Nah, untuk jika X sama dengan Pi per 2 tambah 2 Kpi, angkanya anggota Z, seperti saja, berarti kan sin X
sin hiperbolik Y sama dengan min 2 jika sin hiper 2 plus 2 kali sin hiperbolik Y sama dengan 2 jika sin hiper 2 plus 2 kali kan 1. Sin hiperbolik Y sama dengan 2. Jika sin hiperbolik Y itu apa? E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y 2. Terus sin hiperbolik Y, ya ini sama dengan 2. Terus di sini jika E pangkat 2Y ditambah 4E pangkat Y dikurangi 1. E pangkat 2Y dikurangi 4E pangkat Y. Kan E pangkat 2Y dikurangi E pangkat 4Y dikurangi 1 sama dengan 0. Jika misalnya aku jadi jelek deh. Sorry. Jika nah ini teman-teman bisa pakai melengkapi segitiga sempurna kan, jadi E pangkat 2Y dikurangi 4E pangkat Y tambah 4 min 1 min 4. Jika E pangkat Y min 2 kuadrat dengan 0 ya. Berapa ini? Min 1 min 4, 5. Jika pangkat Y min 2 sama dengan akar 5, atau Y pangkat Y min 2 sama dengan min akar 5. Nah ini tinggal cari aja Y-nya yang umumnya apa. Pakai. Ini kita udah masuk ke real ya. Jadi kalau kita udah ketemu E pangkat X atau E pangkat Y itu kita udah masuk ke real. Dan kita bisa menyelesaikannya seperti yang di sistem bilangan real. Nah, kalau misal di sini teman-teman tiba-tiba menjumpai suatu bilangan kompleks, katakanlah nanti teman-teman mendapatkan hasil E pangkat Y itu sama dengan min 3, berarti tidak ada nilai Y yang memenuhi sehingga E pangkat Y sama dengan min 3. Karena Y-nya itu kita udah berbicara di bilangan real. Kalau sampai sini, bukan kompleks lagi. Itu yang perlu diingat-ingat. Karena mungkin aja karena keteledoran atau karena nggak fokus tiba-tiba teman-teman membawa ini ke kompleks. Jadi nanti Y-nya sama dengan ln 3 ditambah I pangkat min pi per 2 plus 2 kp itu. Nah itu salah. Ini salah. Tinggal diselesaikan, dapat ini apa. Nah ini tadi baru untuk X sama apa, untuk kasus K-nya, untuk kasus N-nya genap. Sekarang kita tinjau untuk yang kasus N-nya ganjil. Jadi jika N sama dengan 2K plus 1 Pi ditambah Pi per 2. Nanti ini sin-nya bakal jadi min 1, terus selesaikan sin hiperbolik sama dengan min 2. Untuk langkahnya kurang lebih analog. Kasus N sama dengan 2K. Ini diselesaikan. Sehingga dapat Y sama dengan atau Y sama dengan itu. Diselesaikan, terus untuk yang kedua N-nya ganjil analog. Memang muli sih.
Ada pertanyaan? Aman ya? Ini bisa teman-teman lanjutkan nanti. Nah, ini untuk A dan C udah, untuk yang D sekarang, untuk yang B ke akhir aja ya. Ini nanti sampai jam berapa sih? Tadi kan sampai 25 ya? Sampai, oh ya, sampai 30 aja. Sampai 21.30. A udah, C udah. Nah, untuk yang D ini agak tricky ya. Teman-teman harus tahu sifat-sifat sifat-sifat trigonometri ya, kayak jumlahan dan sin jumlahan dan cos jumlahan. Terus kayak sin 2Z, cos 2Z itu harus tahu. Nah, ini pengerjaannya pakai rumus sin 2Z sama dengan 2 sin Z cos Z. Jadi, perhatikan bahwa sin Z cos Z sama dengan 1/4 jika 2 sin Z cos Z sama dengan setengah jika sin 2Z sama dengan setengah. Nah, ini bisa teman-teman selesaikan pakai apa? Pakai rumus yang kan sin Z sama dengan sin X cos Y plus I sin X HY. Berarti kan sin 2Z tinggal masing-masing kalikan 2. Jika sin 2X cos 2Y ditambah I cos 2X sin H 2Y sama dengan setengah. Ini bukan sin cos sin. Kan bagian realnya apa, bagian imajinernya apa, nanti bakal ketemu. Seperti tadi langkahnya. Ini untuk 2C, untuk 2C sih 2D. Kemudian untuk 2E, ini soal UAS tahun kan cos kuadrat Z sama dengan 3/2. Ada ide bagaimana cara menyelesaikannya? Aku tunggu sambil aku minum. Ya, ada ide bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk solusi cos kuadrat Z sama dengan 3/2. Halo? Dari Raka mungkin ada ide untuk menyelesaikan bagaimana menyelesaikan cos kuadrat Z sama dengan 3/2.
Ini Masih belum ditinggal. ketemu ini. Oh ya. Kalau dari Anes mungkin ada ide? Sambil aku istirahat nih. Halo Anes. Oke. Dari Zia mungkin ada ide? Belum ide ya Mas. Oke. Jadi gini. Ini aku mulai saya. Kalau dulu, dulu aku ngerjainnya langsung ku apa? Ya kalau kita punya persamaan misal ya A kuadrat sama dengan 2, berarti kan A sama dengan akar 2 atau A sama dengan min akar 2. Ya kan? Jadi kalau semisal ada kayak gini, ketika kuadrat Z sama dengan 3/2, jika cos Z sama dengan akar dari 3/2 atau cos Z sama dengan min akar 3/2. Itu. Jadi kan nggak menyalahi juga ya. Kalau kita punya kuadrat sama dengan apa kan akarnya pasti kalau nggak plus apa ya minus apa. Terus juga di sini 3/2-nya itu merupakan bilangan real. Jadi akar dari bilangan real, akar kuadrat itu kan kalau nggak plus ya minus. Beda cerita kalau di sini kompleks ya. Itu. Jika kuadrat Z sama dengan 3/2 jika cos Z-nya akar 3/2 atau cos Z-nya minus akar 3/2. Di sini tinggal bagi kasus. Jika cos Z sama dengan akar 3/2, apa di sini? Terus di sini kalau cos Z sama dengan min akar 3/2. Ini apa? Udah aku ngerjainnya gitu sih. Dan prosesnya tuh nggak salah juga. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya analog ya. Bisa pakai ini. Pakai rumus yang apa? Pakai formula yang ini tadi cos Z sama dengan cos X plus cos Y dikurangi I sin X sin Y. Nah, dan tadi kan kita untuk mengerjakan trigonometri pasti pakai ini ya, pakai ada hiperboliknya. Kok kita nggak pernah mencoba untuk memakai apa ini inverse-nya? Sekarang coba kita pakai inverse-nya. Nah, untuk pakai inverse-nya ini tadi udah aku sampaikan bisa dihafal atau kalau teman-teman punya spare waktu yang cukup bisa menurunkan rumusnya. Lebih baik dihafal. Inverse dari sin apa, inverse dari cos apa. Nah, ini dari soal A, B, C, D, E ini semua bisa di-apply. Semua bisa di-apply di rumus inverse ini bisa di-apply di soal nomor 2 ini. Jadi selain pakai yang tadi, menjabarkan tadi, bisa pakai ini. Dan ini penggunaannya relatif lebih simpel. Nah, kalau teman-teman mencoba nomor 2 ini, pakai yang tadi, cos Z sama dengan cos X sin cos X cos hiperbolik, kurangi I sin hiperbolik, sin X sin hiperbolik Y, itu bakal kesusahan. Nanti kan bakal ketemu kalau cos X cos hiperbolik Y sama dengan 1 dan sin X sin hiperbolik Y sama dengan min 1. Ini kan bakal kesulitan ya. Karena nggak ada pembuat nol, pengenalnya kan nggak ada. Entah itu mungkin nanti diarahkan di bagi, jadi tan X tan hiperbolik
sama dengan 1 dan sebagainya, dan itu bakal sulit. Nah, untuk mengerjakannya teman-teman bisa pakai ini, teorema 10 ini. Langsung di-apply. Nah, untuk 1 min I, nanti kayaknya bakal agak sulit, jadi aku serahkan ke teman-teman aja. Nanti yang sulit itu di sini. Jadi, ingat kalau semisal kita di bilangan kompleks, jadi kalau semisal ini katakanlah ya, 1 min Z kuadrat itu anggota real, maka akar dari 1 min Z kuadrat itu, ya itu, akar itu sendiri. Anggota real dan lebih dari nolnya. 1 min Z kuadrat itu anggota real dan lebih dari, dan 1 min Z kuadrat itu lebih dari sama dengan 0, ya maka akar 1 min Z kuadrat ya akar itu sendiri. Tapi kalau 1 min Z kuadratnya itu anggota kompleks, ini bukan real, maka untuk mencari akar 1 min Z kuadrat itu, teman-teman pakai yang di materi Demoivre itu. Jadi mencari akar bilangan kompleks. Katakanlah nanti disuruh mencari akar dari 1 min, akar dari 1 plus I, atau mungkin akar dari 2I. Ini teman-teman sama saja mencari 1 plus I pangkat setengah atau 2I pangkat setengah. Teman-teman bisa pakai tadi yang di mencari akar bilangan kompleks itu, atau teman-teman bisa pakai ini, rumus yang ini. Pakai ini. Nah, sekilas ini lebih mudah pakai yang angka kompleks. Jadi misal nanti kita suruh mencari 1 plus I pangkat setengah ya. Itu kan kalau 1 plus I pangkat setengah, kalau pakai yang akar kompleks kan nanti ketemunya akar 2 is pi per berapa, pi per 4, pi per 8 plus KP kan. Satu per akar 2 kan 1 plus I pangkat setengah kan sama dengan akar 2 kalikan per akar 2 tambah I per akar 2 pangkat setengah. Berarti kan sama dengan 2 pangkat seperempat is pi per 8 ya, tambah KP kan. Dengan K-nya sama dengan 0,1. Nah, kalau teman-teman pakai ini, kayak yang definisi ini, berarti kan 1 plus I pangkat setengah sama dengan berapa? Pangkat setengah log 1 plus I kan. Ya, mesti akhirnya jatuhnya sama aja ya. Dengan pangkat setengah log 1 plus I kan sama dengan ln akar 2 ditambah I kali I per 4 plus 2 NP kan. Ini sama dengan pangkat ln akar 2 kan berarti 2 pangkat seperempat kalikan pangkat I per 4 plus 2 NP. I per 8. 8 plus 2. Pi per 8 plus NP. I per 8 plus NP. Kan sama dengan 2 pangkat seperempat is I per 8 plus NP. Nah, N-nya anggota Z.
Kan sama. Sama. Kantong teman-teman lebih prefer yang mana? Mau pakai yang kiri atau mau pakai yang kanan? Kalau sekilas kayaknya lebih mudah yang kanan untuk mencari akarnya itu. Jadi ingat ya kalau semisal ada bentuk akar kayak ini nanti dicari apa? Akarnya itu kalau yang di dalam akar itu merupakan bilangan real dan lebih dari 0, ya bisa langsung pakai gimana sih? Ya bisa langsung pakai akar misal 1 min Z kuadrat sama dengan 3, berarti kan akar 3 ya cuma akar 3 tok. Tapi kalau misal 1 min Z kuadrat itu ketemu katakanlah dalam bentuk A plus BI dengan B-nya tak 0, berarti kan teman-teman perlu mencari akar kompleks. Nah, akar kompleksnya bisa diperoleh dari sini, ruas kiri ini, atau dari ruas kanan ini. Jelas lebih mudah pakai yang ruas kanan ini. Jadi Z pangkat C sama dengan E pangkat C log Z. Dan ingat kalau log Z itu sama dengan ln R ditambah I kali theta plus 2 NP. Itu. Nanti untuk mengeksplor atau untuk case-case yang lain bisa dieksplor sendiri ya. Seenggaknya sudah ku bukakan simpul. Teman-teman apakah ingin membuka simpul itu lebih jauh lagi atau enggak? Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? 2136 ternyata. Wow. Aman ya? Nah, ini untuk yang 1 plus I pangkat I, tinggal pakai aja formula ini, Z pangkat C sama dengan I pangkat C log Z, dan seterusnya. Untuk yang log tinggal di-apply aja, ln tadi, ini juga tinggal di-apply. Sel Z sama dengan X plus IY, berarti kan ln X, sel Z sama dengan REI theta, kan ln log Z sama dengan ln R tambah theta plus 2 kpi. Untuk UAS besok, aku cuma menduga ya, kemungkinan yang keluar itu dalam bentuk trigonometri. Nah, untuk trigonometri ini bisa apa, dieksplor lagi atau diingat-ingat lagi kayak sifat-sifat di trigonometri, entah itu penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Karena di 2 tahun ke belakang, kita ketemu soal yang kayak gini. Jadi di tahunku kan soalnya kayak gini. Di tahun lalu kan soalnya kayak gini. Dan saya besok soalnya misal sin Z kuadrat sama dengan apa gitu, sin Z kuadrat sama dengan 3i, atau mungkin sin 2Z plus 1 sama dengan 1 sama dengan min i, bisa aja kayak gini. Jadi tinggal apa dieksplor lagi. Yang penting yang di dalam ini disubstitusi aja sih. Misal substitusi sama dengan W atau apa gitu. Nanti tinggal W-nya dikembalikan ke bentuk Z. Untuk yang kasus ini. Aja besok ke tan atau apa. Ini bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi jangan yuk melupakan yang pangkat kompleks ya. Pangkat kompleks, logaritma dan itu jangan dilupakan. Ya, sama sekilas sebenarnya kalau nanti suruh mengerjakan atau suruh mencari nilai Z inverse dari sinus atau inverse dari cos itu sudah kayak secara nggak langsung itu sudah merangkum semua materi itu. Di sini kita ada logaritma kompleks, di sini kita ada pangkat kompleks. Kan ini logaritmanya dipakai, ini juga pangkat kompleksnya dipakai. Jadi kalau misal soalnya trigon, suruh mencari Z yang ini itu secara nggak langsung udah mewakili dua materi ini.
materi hiperbolik juga ya ini nggak cover. Bisa aja soalnya dua. Yang satu pakai ini, yang satu pakai inverse trigonometry. Jadi dipersiapkan aja. Begitu sampai sini apakah ada pertanyaan?